Di awal film, terlihat sebuah helikopter melintasi lembah menuju sebuah pertambangan. Mendengar suara helikopter yang akan mendarat, seseorang keluar dari dalam tenda, namanya Letnan Carapax. Sebuah kaki menapak, terlihat seorang perempuan turun dari helikopter, namanya Victoria. Dia adalah pemimpin Court Industry. Letnan Carapax yang adalah anak buah, menyambut kedatangan Victoria dan melaporkan perkembangan pencarian mereka. Miss Court bertemu dengan Dr. Sanchez, salah seorang kaki tangannya. Court Industry sedang melakukan penggalian mencari scarab, yaitu kumbang biru berkekuatan alien. Terlihat seseorang berjalan menarik tas koper di bandara, namanya Jaime Reyes, seorang mahasiswa yang pulang kampung. Di lobi kedatangan, terlihat keluarga Jaime Reyes menjemput kedatangannya. Mobil jemputan datang, namanya Rudy, dia adalah paman Jaime Reyes. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil, akan tetapi mereka kehilangan segalanya karena tidak mampu membayar sewa tanah dari pemiliknya, Court Industry. Jaime duduk bercerita dengan adiknya, Milagro, mencari jalan keluar dari kesulitan mereka, dan dari jauh terlihat gedung megah, Court Industry. Karena belum punya pekerjaan, Milagro mengajak kakaknya Jaime bekerja di kediaman Victoria. Beberapa saat kemudian, Victoria ditemani Letnan Carapax melintas di pekarangan rumah sambil menelpon seseorang. Di ruangan tamu terlihat duduk seorang perempuan menunggu mereka, namanya Jennifer. Dia adalah putri pewaris sebenarnya dari Court Industry. Tujuan kedatangan Jennifer adalah untuk memperingatkan Victoria agar jangan membuka kembali proyek berbahaya yang telah lama ditutup ayahnya. Proyek tersebut adalah menciptakan mesin perang dari manusia. Akan tetapi Victoria tidak sependapat dengan Jennifer. Dia malahan merahasiakan penemuan scarab di Pulau Pagu. Jaime yang sedang beristirahat duduk di tangga rumah. Diam-diam mendengar sebagian percakapan mereka. Percakapan Victoria dan Jennifer memanas. Ketika Letnan Carapax bereaksi, Jaime langsung berseru menghentikannya. Victoria tidak suka ada yang ikut campur. Kemudian, dia mengusir keluar Jaime dan Milagro sekalian memecatnya. Di halaman depan, Jaime bertemu Jennifer yang menghargai bantuannya. Jennifer memperkenalkan namanya dan minta maaf atas kejadian tadi. Jennifer membagikan nomor teleponnya kepada Jaime untuk memberinya pekerjaan karena mereka baru saja dipecat oleh Victoria. Malam itu, Jaime yang penasaran dengan Jennifer, menstalking Instagramnya bahkan mau mengirim pesan, namun tak jadi. Jaime galau, memikirkan tawaran pekerjaan dari Jennifer. Akhirnya, dia menemui ayahnya untuk meminta pendapatnya. Akhirnya dia menerima tawaran pekerjaan itu. Keesokan harinya, Jaime mendatangi Court Industry menemui Jennifer. Akan tetapi Jennifer sedang menjalankan suatu rencana. Jennifer sedang menyelinap di laboratorium penelitian, mencari tahu sesuatu yang dirahasiakan Victoria padanya. Akhirnya Jennifer melihat apa yang ditemukan Victoria. Victoria telah menemukan scarab kumbang biru. Agar tidak ketahuan, Jennifer menaruh scarab di kotak makanan dan menyelinap keluar. Beberapa saat kemudian, seorang staf laboratorium yang hendak makan siang melihat scarab tidak ada lagi di tempatnya. Dengan cepat, dia melaporkan adanya penyusup. Di ruang tunggu, Jaime melihat Jennifer yang sedang terburu-buru di lift, kemudian mengejarnya. Jaime mengikuti hingga ke lobi, berusaha menghentikan langkahnya, akan tetapi Jennifer sedang tidak ingin diganggu. Tiba-tiba alarm keamanan berbunyi. Jennifer yang panik tak kehilangan akal. Dia menyerahkan kotak makanan
yang berisi secarap kepada Jaime, kemudian menyuruhnya pergi keluar. Jaime telah berhasil membawa secarap keluar dari court industri dan langsung membawa pulang secarap sesuai petunjuk Jennifer. Di rumah, keluarga Jaime penasaran dengan benda itu. Mereka menggoda Jaime, merebutnya, dan saling melemparkannya. Tetapi tiba-tiba secarap itu mengeluarkan cahaya biru dan kemudian bergerak dan berjalan di telapak tangan Jaime. Kumbang biru itu tiba-tiba melompat ke wajah Jaime. Kepanikan terjadi, paman Jaime coba menarik lepas kumbang biru, akan tetapi jatuh terlempar. Kekuatan alien yang dimiliki secarap menyebabkan aliran listrik jadi terganggu. Jaime merasakan secarap memasuki tubuhnya, dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba keluar sesuatu menyerupai kaki kumbang. Pakaiannya hangus terbakar, kaki-kaki kumbang mengangkat tubuhnya menempel di atas plafon rumah. Jaime terjatuh dari atas plafon, tubuhnya telah berubah menjadi kumbang biru. Dalam mode kumbang biru, Jaime mendengar suara Kajida berbicara memberi instruksi. Kajida adalah nama secarap. Dan dengan kekuatan secarap, Jaime terbang menembus atap rumah. Dengan kekuatan alien, kumbang biru terbang jauh hingga keluar angkasa. Namun tiba-tiba Kajida menginstruksikan untuk memasuki bumi. Kumbang biru melayang jatuh dengan kecepatan tinggi melewati atmosfer bumi. Seperti batu meteor semakin mendekati permukaan bumi, dan akhirnya berhenti dengan mendadak. Jaime menginstruksi untuk pulang, lalu dengan kecepatan tinggi, kumbang biru terbang menuju kota. Kumbang biru terbang dengan kecepatan tinggi dan tidak terkendali, akibatnya banyak kerusakan yang mereka timbulkan. Masih di tengah kota, bus melaju kencang ke arah kumbang biru, tiba-tiba mengeluarkan perisai untuk melindungi diri, akibatnya bus menjadi terbelah. Di rumah Jaime, ibunya menelpon polisi melaporkan yang terjadi, akan tetapi belum ada tindakan apa-apa. Secara tiba-tiba, kumbang biru jatuh dari atap menembus plafon rumah, membuat semua orang terkejut. Kumbang biru berubah menjadi Jaime yang telanjang, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Jaime kembali sadar dari pingsannya. Keluarganya menanyakan apa yang telah terjadi, akan tetapi Jaime belum bersedia menceritakannya. Jaime sedang berpakaian di kamar. Dari cermin, dia melihat ada secarap menempel di punggungnya, lalu dia berteriak dengan histeris. Jaime teringat kepada Jennifer. Dia khawatir terjadi apa-apa dengannya. Dia bermaksud menemuinya. Akan tetapi keluarganya tidak mengizinkannya pergi. Namun Jaime kabur dengan membawa lari mobil pamannya. Jaime yang sedang menyetir mobil, tiba-tiba melihat Jennifer sedang berlari. Jaime memanggilnya, dan Jennifer bergegas masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, mereka diserang tembakan. Akan tetapi mereka berhasil melarikan diri. Jaime membawa Jennifer ke rumahnya. Jennifer menanyakan di mana keberadaan secarap. Jaime menyingkap bajunya dan memperlihatkan punggungnya. Jaime menanyakan benda apa yang di punggungnya. Kemudian Jennifer menjelaskan bahwa itu secarap. Senjata yang dapat menghancurkan dunia. Dan secarap hanya bisa diaktifkan oleh orang yang dipilihnya. Jaime menanyakan cara mengeluarkan secarap dari tubuhnya. Jennifer berkata bahwa jawabannya hanya ada di suatu tempat, dan kuncinya berada di court industri. Sementara itu di kediaman Victoria, sedang mengadakan pesta. Dia mengundang para petinggi militer. Victoria memperkenalkan Letnan Carapax. Dia adalah perwarupa dari proyek senjata court industri. Letnan Carapax membisikkan suatu masalah kepada Victoria. Victoria marah-marah karena Jennifer berhasil lolos membawa kabur secarap. Dia memerintahkan Letnan Carapax sendiri yang turun tangan. Di rumah Jaime, Paman Rudy sedang menunjukkan sebuah alat ciptaannya.
Alat itu merupakan sebuah jammer pengganggu sinyal. Di kantor Court Industry, CCTV tiba-tiba menampilkan tokoh kartun lucu. Para penjaga pun dibuat bingung. Jennifer dan Jaime menyusup masuk ke dalam Court Industry, mencari sebuah kunci. Sementara itu, penjaga tahu bahwa ada yang mensabotase CCTV, menelpon Letnan Carapax. Akhirnya Jennifer menemukannya. Kunci tersebut berupa jam tangan. Jennifer dan Jaime cepat-cepat pergi dari situ. Namun tiba-tiba, Letnan Carapax menghadang mereka. Dan dia langsung menyerang, tetapi Jaime dapat menangkis pukulannya. Jaime berubah wujud menjadi kumbang biru dan langsung memukul Carapax hingga terpental jauh. Letnan Carapax bangkit dan langsung mengaktifkan perubahan wujud dirinya. Letnan Carapax berubah menjadi omak, yaitu senjata pembunuh ciptaan Court Industry. Omak langsung menembakkan roket ke arah mereka. Kumbang biru menciptakan perisai melindungi. Dengan cepat, dia terbang menerjang Omak dan mereka bergelut dan saling memukul. Omak menembak kumbang biru dengan bertubi-tubi, namun Jaime masih menahan Kajida untuk balas menyerang. Serangan terus berlanjut. Omak menindihkan kumbang biru dengan sebuah mobil, mendorongnya hingga terjepit. Kajida meminta kendali kumbang biru. Kemudian seketika kumbang biru mengeluarkan kekuatannya, akibatnya Omak terhempas. Dengan kekuatan alin yang dimilikinya, kumbang biru menghajar Omak habis-habisan. Dia menembakkan sinar biru dari tangannya, membuat Omak tidak berdaya. Meskipun Omak telah dilumpuhkan, kumbang biru masih mengeluarkan pedang di kedua tangan, hendak menghabisi Omak. Sesaat kumbang biru akan mengayunkan pedang, Jaime memerintahkan Kajida untuk membatalkan serangan. Teriakan Jennifer membuat perhatian Jaime teralihkan, dan tiba-tiba Omak mengeluarkan tembakan ke arah mobil Paman Rudy. Omak yang telah pulih kembali, langsung menyerang kumbang biru. Karena Jaime masih mengendalikannya, membuat kekuatan alien kumbang biru belum aktif, sehingga dapat dilumpuhkan Omak. Paman Rudy yang melihat kumbang biru tak berdaya, mencoba menolongnya. Paman Rudy memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat alat pengganggu sinyal terlempar dengan deras ke arah Omak dan mengenainya. Dengan bergegas mereka kabur dari tempat itu, menuju sebuah rumah tua, bekas kediaman kakek Jennifer. Mereka masuk ke dalam rumah. Jennifer menekan sebuah tombol di jam tangan, tiba-tiba terbuka sebuah jalan masuk. Mereka melangkah mengikuti anak tangga ke bawah. Kemudian Jennifer menarik tuas menyalakan lampu. Ruangan langsung terlihat jelas, dan ternyata itu adalah markas kumbang biru, seorang pahlawan super dari Palmera. Paman Rudy menyalakan komputer, dan dia mau meretasnya untuk melihat file apa di dalamnya. Sementara itu, Jaime yang sedang membersihkan diri, melihat luka di wajahnya mendadak hilang dengan perlahan. Setelah itu, Jaime menemui Jennifer dan menanyakan tentang keluarganya. Jennifer menceritakan tentang dirinya. Ibunya meninggal saat usianya baru 6 tahun. Sejak kematian ibunya, ayah Jennifer kehilangan arah. Dia menjadi terobsesi dengan Scarab dan pergi entah kemana. Mendengar cerita Jennifer, Jaime sangat tersentuh. Dia menghiburnya. Hal tersebut membuat hubungan mereka semakin dekat. Saat akan melakukan adegan kiss-kiss, tiba-tiba Paman Rudy masuk ke ruangan. Paman Rudy ingin menunjukkan sesuatu yang didapatkannya dari komputer ayah Jennifer. Ternyata ayah Jennifer, Ted, telah meneliti Scarab sebelumnya. Scarab memilih sendiri inangnya manusia dan terhubung ke otak. Scarab hanya bisa dikeluarkan apabila inangnya sudah mati. Jaime jadi kepikiran dengan kenyataan bahwa Scarab akan selamanya berada di tubuhnya. Kemudian Paman Rudy datang menghiburnya. Beberapa saat kemudian, Jennifer datang dan memberitahu ada sesuatu. Helikopter Victoria terbang melintas di atas mereka,
Jai menjadi khawatir karena arah helikopter menuju ke rumahnya. Sepasukan bersenjata datang dan mengepung keluarga Jaime Reyes. Jaime yang khawatir dengan keluarganya ingin segera menolong. Dia mencari cara untuk berubah wujud namun gagal. Cara terakhir yang dia lakukan adalah dengan melompat ke bawah. Dan berhasil. Jaime berubah wujud menjadi kumbang biru yang langsung terbang melesat. Sementara itu, pasukan Victoria menerobos masuk dengan merusak pintu rumah. Keluarga Jaime yang ketakutan bersembunyi di kamar, namun pasukan Victoria menemukan mereka. Mereka memaksa keluarga Reyes untuk keluar rumah. Mereka juga merusak perabotan yang ada. Akibatnya sebuah lilin terjatuh di atas karpet yang akan memicu kebakaran. Pasukan Victoria menginterogasi keluarga Reyes untuk mengatakan di mana keberadaan Jaime. Tiba-tiba, di langit tampak kumbang biru, terbang dengan kecepatan tinggi, menerjang ke arah pasukan Victoria. Pasukan Victoria serempak menembaki kumbang biru, akan tetapi tubuh kumbang biru kebal terhadap peluru. Victoria memerintahkan untuk menyerang keluarga Jaime. Dengan cepat kumbang biru membentuk perisai. Sambil menahan perisai, Kajida membuat senjata gelombang kejut dan langsung menembakkannya. Satu persatu anak buah Victoria terpentang. Akhirnya mereka semua bisa dilumpuhkan. Akan tetapi, ayah Jaime yang ingin menyelamatkan Milagro kena hantaman dari salah seorang pasukan Victoria. Sementara itu, kumbang biru masih terus bertempur. Di atas helikopter, Letnan Carapax mengarahkan senjata cakar penangkap. Jaime menyuruh adiknya Milagro untuk membawa ayahnya pergi menjauh. Kajida mendeteksi senjata musuh, menyuruh Jaime mundur, namun Jaime malah menyiapkan senjata. Tak jauh dari situ, ayah Milagro tiba-tiba penyakit jantungnya kambuh, lalu terjatuh. Hal itu menyebabkan perhatian Jaime teralihkan. Akibatnya kumbang biru terkena serangan senjata Carapax. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi, berasal dari kebakaran rumah keluarga Reyes. Kumbang biru tertangkap Letnan Carapax, dia menyeretnya menuju helikopter. Paman Rudy dan Jennifer baru sampai di tempat itu. Jennifer terkejut melihat semua kekacauan itu. Kemudian Jennifer menelpon pemadam serta ambulan untuk membawa ayah Jaime ke rumah sakit, namun tak tertolong. Keluarga Reyes berduka. Setelah semua yang terjadi, nenek Jaime tidak bisa tinggal diam. Dia mau menyelamatkan Jaime Reyes. Dan Jennifer pun menawarkan bantuannya. Jennifer mengajak keluarga Reyes ke markas kumbang biru. Mereka masuk ke dalam kapal kumbang. Jennifer dan Paman Rudy bersiap untuk mengendalikannya. Paman Rudy mencoba menghidupkan kapal kumbang, namun belum berhasil. Kemudian, dia memberi sedikit sentuhan kaki, dan akhirnya kapal pun hidup. Paman Rudy menyalakan pendorong roket, dan kapal kumbang pun terbang melesat. Di laboratorium Court Industrie, Victoria menyiapkan pemindahan kekuatan secara ke Letnan Carapax. Sementara itu, di dalam kapal kumbang, Jennifer menawarkan berbagai macam peralatan tempur milik ayahnya. Selanjutnya mereka mengatur strategi untuk masuk ke markas Court Industrie di Pulau Paguk. Kesanalah mereka membawa Jaime. Di markas Court, Jaime tersadar dari pingsannya. Dia melihat Victoria sedang mempersiapkan sesuatu. Memindahkan kekuatan sekarang berarti membuat Jaime akan terbunuh. Dan Dr. Sanchez sebenarnya tidak mau melakukannya. Dari menara pengawasan, anak buah Victoria melihat sesuatu terbang mendekati markas. Kapal kumbang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Paman Rudy mencoba mengaktifkan rem udara, akan tetapi parasutnya rusak. Kapal kumbang mendarat dengan kecepatan tinggi, akibatnya menabrak tembok benteng markas hingga jebol dan berhenti.
Mereka langsung disambut dengan tembakan. Paman Rudy mengaktifkan mode buas. Kapal kumbang bangkit dan memanjat tembok. Anak buah Victoria lari berhamburan, menyelamatkan diri dari terjangan kapal kumbang. Serangan belum berhenti. Paman Rudy mengaktifkan serangan kentut serangga, membuat semua pasukan Victoria keracunan. Jennifer dan Milagro turun dari kapal kumbang untuk mencari keberadaan Jaime. Sementara itu, Dr. Sanchez melakukan persiapan untuk proses pemindahan kekuatan Scarab. Sesuai perintah Victoria, Dr. Sanchez memulai proses pemindahan. Tak jauh dari situ, Jennifer dan Milagro menemukan sistem omak yang sedang beroperasi, melakukan pemindahan kekuatan Scarab. Proses sedang berjalan, tetapi tiba-tiba Dr. Sanchez menjadi panik. Sistem kelebihan Bibang, yang artinya Jaime akan mati sebelum proses pemindahan selesai. Sementara itu, Jaime yang sedang sekarat merasa dirinya telah kembali ke rumah. Dan Jaime mendengar suara ayahnya memanggilnya. Dia mencari sumber suara itu. Jaime melihat ayahnya duduk dikelilingi ratusan lilin, kemudian berdiri mendekatinya. Jaime menangis. Ayahnya mengatakan, semua akan baik-baik saja. Kemudian ayahnya membawanya masuk. Di markas Court, Jennifer dan Milagro memasang peledak di ruangan mesin utama. Di alam lain, Jaime yang bertamu ayahnya terkejut, melihat sekelilingnya retak dan menjadi hancur. Kemudian ayahnya berkata bahwa dia harus kembali karena sekarang belum waktunya bagi Jaime. Alam semesta telah memilihnya, ini adalah takdir Jaime. Kemudian roh ayahnya membawanya keluar dari situ. Di laboratorium, proses pemindahan kekuatan telah mencapai 100%, dan Letnan Carapax berubah menjadi lebih kuat. Ledakan bom terjadi dan Jaime tersadar dari pingsannya. Mesin utama hancur, membuat Jaime terbebas. Akan tetapi kekuatan Scarab masih lemah. Jaime berusaha kabur dari tempat itu. Victoria memerintahkan Dr. Sanchez untuk menghentikan Jaime. Akan tetapi Dr. Sanchez malah membantu Jaime untuk pergi dari tempat itu. Hal tersebut membuat Victoria murka. Dia lalu menyuruh Letnan Carapax untuk menghabisi Dr. Sanchez. Jaime melihat bahaya mengancam, dia bergegas lari, dan terjadi ledakan keras di ruangan itu. Tak jauh dari situ, Jennifer dan Milagro pun lari menyelamatkan diri. Akibat ledakan, bangunan retak dan mulai runtuh. Dan hampir saja menimpa Milagro. Runtuhan bangunan membuatnya terpisah dengan Jennifer. Di tempat lain, Letnan Carapax yang telah berubah menjadi omak tampak lebih kuat akibat menyerap kekuatan Scarab. Jaime terus mencoba mengaktifkan kekuatan Scarab, namun gagal karena sistem masih rebut. Tiba-tiba tembok di belakangnya jebol. Jaime mencoba kabur, pasukan bersenjata menerobos masuk. Jaime menemui jalan buntu, akhirnya pasukan Victoria menemukannya dan menodongkan senjata. Tiba-tiba terdengar berondong tembakan, Jaime terkejut, dilihatnya pasukan Victoria sudah bergeletakan mati. Ternyata sang nenek yang menembaki mereka. Jaime dan sang nenek segera pergi dari situ. Belum jauh mereka pergi, pasukan Victoria menghadang. Sang nenek bersiap siaga dan tiba-tiba memberondongkan tembakan ke arah pasukan. Di ruangan lain, Jennifer yang tersadar dari pingsannya, tiba-tiba teringat dengan Milagro. Tak lama kemudian, muncul Victoria menemukannya dan langsung menangkapnya. Di kapal kumbang, Jaime menemui keluarganya. Ibunya mengkhawatirkan Milagro dan Jennifer yang belum ada kabarnya. Dengan bergegas, Jaime pergi mencari mereka. Di dalam markas, Milagro menghajar seorang pasukan Victoria hingga terpental. Mereka balas menembak dan Milagro membuat perisai, namun sebutir peluru mengenai lengannya. Tiba-tiba muncul Jaime yang langsung berubah jadi kumbang biru. Pertempuran pun dimulai.
Kumbang biru beraksi, menghajar satu persatu anak buah Victoria. Seakan tak ada habisnya, karena jumlah mereka cukup banyak. Namun kekuatan kumbang biru bukanlah tandingan mereka. Paman Rudy pun datang mencari Milagro. Sementara itu, pertempuran kumbang biru dan pasukan Victoria masih terus berlanjut. Milagro pun tak mau ketinggalan dengan memberi sentuhan akhir kepada anak buah Victoria. Pertempuran dengan sekompi pasukan selesai, dan selanjutnya mencari Jennifer. Akan tetapi, Omak mendadak muncul dan langsung menerjang kumbang biru. Dan pertempuran di udara pun dimulai. Kumbang biru menembakkan senjata blaster ke arah Omak, kemudian menyerangnya dengan bilah pedang. Namun Omak menembak membuat kumbang biru terpental. Di bawah sana, Paman Rudy menyuruh Milagro kembali ke kapal kumbang. Di atas sana, pertempuran masih berlangsung. Omak berhasil mematahkan sayap kumbang biru dan mereka melayang jatuh. Dilanjutkan dengan pertarungan pedang dan cambuk. Serangan Omak sangat kuat. Beberapa kali kumbang biru dibuat terpental. Omak terus meneka dengan pedangnya. Hajida mengaktifkan ledakan reaktor energinya dan membuat Omak terpental jauh. Pertarungan selanjutnya, Hajida menciptakan pedang Modache. Kumbang biru mengayunkan dengan tenaga penuh, akibatnya Omak terhempas dan terlempar sangat jauh. Omak balas menyerang dengan melakukan tembakan, namun kumbang biru balik menyerangnya dengan pedang. Di suatu kesempatan, dengan sangat cepat, Omak berhasil menusukkan pedangnya ke perut kumbang biru. Kumbang biru mencoba menyerang leher dengan cakarnya, menyebabkan Omak kesulitan bernafas. Omak balas menyerang, dengan melakukan lompatan ala Smackdown, menghempaskan kumbang biru dengan keras. Kumbang biru melemah. Hajida tidak dapat mengaktifkan sistem pertahanan. Di saat Omak akan menghabisi kumbang biru, tiba-tiba ada yang melemparkan batu dan mengenai kepalanya. Ternyata itu adalah ulah Paman Rudy, dan kumbang biru bergegas menjauh. Omak yang marah langsung menembak ke arah Paman Rudy. Jaime yang marah melihat pamannya diserang, berhasil mengaktifkan reaktor energi dan menembakkannya ke arah Omak. Akibatnya, Omak terpental sangat jauh. Di dalam helikopter, Jennifer yang ditawan memakan permen karetnya. Victoria berkata bahwa dia telah mendapatkan kode scarab, dan dengan kode itu, dia bisa menciptakan lagi ribuan Omak. Victoria mengajak Jennifer untuk bekerja sama, akan tetapi Jennifer menolaknya. Victoria mengancamnya dengan senjata, tetapi tiba-tiba Jennifer melemparkan permen karet dari mulutnya. Dia langsung menghajar Victoria dan anak buahnya. Helikopter hilang kendali dan akan jatuh. Jennifer dan Victoria langsung melompat ke bawah. Kembali ke pertempuran, Jaime yang sedang marah menyerang Omak habis-habisan. Akibat kemarahannya, Jaime kehilangan kendali. Sesaat lagi dia akan menghabisi Omak. Tiba-tiba, Hajida menghentikannya. Jaime sedih teringat ayahnya. Pada saat pemindahan kekuatan, Hajida membuka memori Letnan Carapax. Hajida memperlihatkannya pada Jaime. Carapax adalah seorang anak yang hidup di masa perang di Guatemala. Di saat itu dia kembali ke rumah, Carapax melihat ibunya dari jauh. Namun tiba-tiba, sebuah pesawat menjatuhkan bom di atas rumahnya. Ibunya tewas saat itu juga. Jaime tersentuh akan kisah kehidupan Carapax. Di kapal kumbang, terlihat Paman Rudy bergelantungan. Ternyata dia baik-baik saja. Jaime menyadari, Carapax sebenarnya adalah orang baik. Akhirnya dia menyudahi pertempuran dan menolong Carapax berdiri. Sementara itu, Jennifer mengambil kode scarab dari Victoria, dan dia menghancurkannya. Jaime yang mendengar suara Jennifer dengan cepat menemuinya. Victoria memerintah Carapax untuk menghabisi mereka. Namun Carapax malah menyuruh Jaime dan Jennifer pergi dari situ. Letnan Carapax mendekati Victoria. Dia mengatakan padanya
bahwa dia sudah mengingat kembali semuanya. Sayup-sayup dia mendengar suara ibunya. Carapax menyeret Victoria sambil berjalan perlahan menjauh. Hajida mendeteksi bahaya, menyuruh Jaime menjauh dari situ. Ledakan terjadi, bergegas Jaime menuju kapal kumbang. Jaime melompat, namun pegangannya tergelincir. Tiba-tiba Jennifer mengulurkan tangannya, menarik Jaime masuk. Ledakan menyebabkan semburan api yang besar, yang hampir menelan kapal kumbang. Paman Rudy meneriakkan untuk menambah kecepatan. Akhirnya mereka berhasil lolos. Jaime Reyes dan keluarganya kembali ke reruntuhan rumah mereka. Tak lama kemudian Jennifer datang, membawa kabar baik bagi mereka. Pihak Court akan mengembalikan tanah dan membantu memperbaiki rumah keluarga Reyes. Paman Rudy mendapat kejutan, Jennifer telah memperbaiki mobilnya. Jennifer berencana pergi melihat rumah ayahnya. Namun di parkiran, Jaime mengambil kesempatan di dalam yang sempit. Keluarga Reyes bersorak. Jaime menggendong Jennifer dan terbang tinggi. Demikian cerita kali ini dan sampai jumpa.